Kementerian Kebudayaan yang hadir di sini, wamennya sedang berulang tahun. Komisi 10 mendoakan yang terbaik. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kebudayaan membahas laporan anggaran kementerian. Di penghujung rapat, Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Syarifuddin menyatakan ada agenda tambahan, yakni ucapan selamat ulang tahun untuk Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa. Anggota Komisi 10 sekaligus penyanyi dan pencipta lagu Melly Guslau menyanyikan lagu khusus untuk Giring. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, santun kata yang tetap terucap, kan ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Kementerian Kebudayaan yang hadir di sini, wamennya sedang berulang tahun. Komisi 10 mendoakan yang terbaik. Balaslah. Balas. Kemudian Giring membalasnya dengan potongan lagu Laskar Pelangi. Memberikan sebuah nyanyian spesial yang pertama kali ini di Komisi 10. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Terima kasih Komisi 10, luar biasa. Terima kasih. Ucapan Melly, God bless you, thank you. Adapun rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon dan sejumlah jajarannya. Dan pemirsa, seperti biasa, selanjutnya di segmen selanjutnya Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syafa Ati Suryo. Halo, selamat siang Syafa. Halo, selamat siang Pram dan pemirsa. Ya Syafa, ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya nanti? Ya pemirsa, warga Kebonjeruk Jakarta Barat digegerkan dengan kemunculan buaya berukuran 1 meter di Kali Sekretaris. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Ayu News Siang. Ya pemirsa, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara Tom menilai putusan hakim janggal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengangkat kedua tangannya yang terborgol usai dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Tom, salah satunya Tom tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu Tom mengeklaim putusan majelis hakim janggal dan mengabaikan fakta-fakta persidangan.
bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti, cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Usai menerima putusan, Tom menyatakan pikir-pikir apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah tokoh menghadiri sidang putusan kasus korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasil Lembong di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Yang vonis Pak untuk Pak Tom Lembong. Istri dan rekan-rekan Tom Lembong mengikuti jalannya sidang sejak awal hingga akhir. Tolong tertib. Di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan ditutup. Tom sebelumnya pernah menjadi tim sukses Anies saat Anies maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 lalu. Kemudian aktivis Rocky Gerung, mantan sekretaris BUMN Said Didu, dan mantan wakil ketua KPK Saud Situmorang. Mereka memberikan dukungan moral kepada Tom. Sementara itu Anies menyatakan kecewa atas vonis hakim dan menilai Tom sebagai korban kriminalisasi. Satu, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi. Ya, pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan Hasto Kristianto pada Jumat siang. Sidang beragendakan pembacaan duplik dari kubu Hasto. Sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat siang. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan duplik dari kubu Hasto sebagai tanggapan atas replik jaksa sebelumnya. Sebelum sidang dimulai, Hasto mengungkapkan duplik sudah disiapkan sebaik-baiknya. Hasto menilai sidangnya merupakan rekayasa hukum dan tindakan sewenang-wenang. Hasto tampak memamerkan buku duplik dengan isi 48 halaman. Sebelumnya, jaksa KPK meminta majelis hakim menolak pledoi Hasto. Duplik ini akan menjadi perlawanan terakhir Hasto sebelum sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi duplik sudah disampaikan, baik dari saya pribadi yang persiapannya 4 hari saya tulis tangan, yang merupakan suatu hasil kontemplasi dan juga melihat dari seluruh replik yang diberikan oleh penuntut umum. Dan kemudian dari situ sangat jelas bahwa seluruh tabel 1 dan tabel 2 yang saya sampaikan semakin membuktikan terjadinya rekayasa hukum. Hasto menilai bahwa dalam replik yang disampaikan jaksa tidak ada tanggapan yang bisa membantah dugaan kriminalisasi dan politisasi dalam kasusnya. Dari Jakarta, Syahre Zazanski, Dede Rudi, Ahmad Putra, Aristiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Rismond Sianipar laporkan Presiden ke-7 RI Jokowi ke polisi terkait berita bohong. Menurut Rismond, Jokowi berbohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi, sementara Kasmujo menyatakan sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi.
Didampingi kuasa hukumnya, Rizmon Sianipar mendatangi Mapolda DIY guna melaporkan Jokowi atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM bernama Kasmujo. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Sebelumnya pada 2017 lalu, saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali. Sementara pada Juni 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak. Bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Terkait hal tersebut, Rizmon meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di sisi lain Presiden ke-7 RI Jokowi menanggapi santai terhadap laporan Rizmon Sianipar ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jokowi menyebut laporan dugaan berita bohong terkait dosen pembimbingnya biasa-biasa saja. Laporan Sleman dilaporkan untuk pembohongan publik itu Biasa-biasa saja. Jadi Biasa-biasa saja. Oke. Ya pemirsa, Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait ijazah Jokowi. UGM minta nama universitas tidak diseret ke ranah politik. Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, UGM meminta jangan menyeret nama universitas ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional. Dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya, dan kemudian minta maaf dan seterusnya, yaitu bagian dari juga tanggung jawab beliau betul. Karena yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Sebelumnya Rektor UGM tahun 2002-2007, Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rizmon Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya. Belakangan, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang ia sampaikan tentang ijazah Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.